Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Fakagil dari kelas 2B semester 2 Prodi Teknik Mesin Poltek Harapan Bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik satu fasa. Pengertian: listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang ke satu sebagian kawat fasa L dan yang kedua sebagian kawat netral N. Umumnya listrik satu fasa bertegangan 220-240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya motor listrik satu fasa digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN di jalan itu memiliki 3 fasa. Tetapi yang masuk ke rumah kita hanya satu fasa, karena kita tidak memerlukan daya besar dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik satu fasa dengan 220-240 volt. Misalnya yang ke rumah kita adalah fasa R, tegangan kita mungkin fasa S, dan tegangan yang lain fasa T. Di sini ada komponen-komponen AC motor satu fasa. Motor AC satu fasa memiliki dua komponen utama, yaitu ada satu stator dan dua rotor. Stator adalah bagian yang diam dan memiliki kumparan yang dialiri arus AC satu fasa yang menciptakan medan magnet berputar. Yang kedua ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dan dipasang untuk menghasilkan torsi. Rotor adalah bagian yang berputar dan dipasang pada poros motor berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan torsi. AC satu fasa memiliki satu fase, tegangan tunggal, dan arus tunggal. kWh meter satu fasa. Mengukur jaringan listrik menggunakan dua kawat penghantar, yaitu kawat fase dan kawat netral. Sistem kelistrikan satu fasa di sini menggunakan dua kawat, yaitu kawat hidup liquid dan kawat netral. Motor listrik satu fasa. Motor induksi satu fasa yang menggerakkan berbagai peralatan elektronik. Motor konveyor single fasa mengubah arus listrik menjadi tegangan yang mampu menggerakkan mesin atau peralatan. Dengan arus satu fasa memiliki kelistrikan satu fasa umumnya digunakan untuk rumah tangga, peralatan listrik dengan daya kecil hingga menengah seperti lampu, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Di sini ada keuntungan motor listrik satu fasa. Satu, keuntungannya adalah lebih sederhana. Sistem satu fasa hanya terdiri dari dua penghantar, yaitu kawat hidup dan netral. Ini yang kedua, ada ekonomis. Biaya pembelian dan instalasi sistem satu fasa lebih terjangkau dibandingkan sistem 3 fasa. Dan 3, mudah dipasang. Sistem satu fasa mudah dipahami, dipasang, dan dipelihara. 4, cocok untuk rumah tangga. Sistem satu fasa cocok untuk kebutuhan sehari-hari seperti penerangan, kipas angin, atau peralatan kecil lainnya. Ada juga di sini konstruksi lebih sederhana. Motor induksi satu fasa memiliki konstruksi yang cukup sederhana. Ada kecepatan
putar konstan. Motor induksi satu fasa memiliki sederhana kecepatan putar yang hampir konstan terhadap berbagai beban. Di sini ada kerugian memakai motor listrik satu fasa. Kerugian: tidak cocok untuk beban listrik yang sangat besar ataupun untuk peralatan industri yang membutuhkan daya yang cukup tinggi. Listrik yang menghasilkan lebih terbatas dan hanya cocok untuk perangkat dengan daya kecil hingga menengah. Dan harga. Di sini ada aplikasi motor listrik satu fasa dan motor induksi satu fasa. Motor induksi satu fasa banyak digunakan untuk peralatan berdaya rendah dan berkecepatan konstan seperti di rumah tangga dan industri. Contoh aplikasi motor induksi satu fasa: 1. Ada kipas angin. 2. Ada lemari es. 3. Ada AC. 4. Ada penyedot debu. 5. Ada mesin cuci. 6. Ada pompa sentrifugal. 7. Ada peralatan pertanian kecil. 8. Ada TV. 9. Ada blower pembuangan sampah. 10. Ada perkakas listrik stasioner. Nah, di sini ada contoh soal. Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua jenis motor satu fasa yang umum digunakan serta prinsip kerja dasarnya. Jawab. Dua jenis motor satu fasa yang umum digunakan sebagai berikut. 1. Motor kapasitor. Menggunakan kapasitor untuk menghasilkan medan magnet putar pada saat start. Kapasitor ini terhubung saat seri dan lilitan pandu dan bekerja hanya saat starting. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, kapasitor dilepas oleh saklar sentrifugal. Motor 2. Motor solid pole. Menggunakan kutub yang diarsir dengan cincin tembaga yang menciptakan torsi awal. Medan magnet tak seimbang dihasilkan oleh kutub arsir yang menyebabkan medan magnet berputar cukup untuk memutar rotor. Nah, di sini ada tambahan dari saya, yaitu ada motor AC satu fasa memiliki beberapa komponen utama yang mendukung fungsinya. Di sini ada kapasitor digunakan pada motor kapasitor start atau kapasitor run yang membantu menciptakan perbedaan fasa antara belitan utama dan pandu agar terjadi medan magnet berputar. Di sini ada poros atau shaft. Poros berfungsi terhubung dengan rotor dan mentransmisikan tenaga putar ke beban luar. 5. Ada bantalan atau bearing. Bantalan atau bearing mendukung rotor agar bisa berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan. 6. Ada saklar sentrifugal. Berfungsi untuk memutuskan hubungan lilitan pandu atau kapasitor start ketika motor mencapai kecepatan tertentu. Ada 7. Di sini ada kipas pendingin atau opsional yang berfungsi untuk mendinginkan motor saat beroperasi. Ada rangka menopang semua komponen motor dan melindungi bagian dalam.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan untuk diucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.